Herrenrad Triumph Jerman ini diadaptasi untuk pengendara penyandang disabilitas. Pedal sisi kanan tidak tersambung, jadi Anda mengendarainya dengan pedal kiri saja. Setelah Anda mulai mengayuh, momentum mendorong sepeda dengan baik, meskipun akan lebih sulit jika hanya menggunakan satu pedal saat Anda menanjak. Bagi para kolektor Triumph, dan ini adalah salah satu sepeda ontel Triumph paling tidak jelas yang pernah ditemukan. Sejarah Triumph. Perusahaan pertama didirikan oleh Siegfried Bethmann pada tahun 1886, dengan pendanaan yang disediakan oleh Dunlop Pneumatic Tire Co. Maurits Johann Schulte menjadi mitra Bethmann pada tahun 1887. Pada tahun 1888 Schulte bekerja di Wurm Endrus selama beberapa bulan untuk mendapatkan pengalaman dalam sepeda Wurm Endrus. Sepeda Triumph pertama, yang dipasarkan pada tahun berikutnya, merupakan mesin yang dibeli dari William Endrus, dan diyakini bahwa Triumph membeli sisa persediaan perusahaan Endrus pada tahun 1902. Siegfried Bethmann tiba di Inggris dari Nuremberg pada tahun 1883, pada usia 20 tahun. Awalnya tinggal di Station Hotel, Holborn Viaduct, dia segera pindah ke akomodasi yang lebih murah di Church Road, Islington. Pada malam pertamanya di penginapan ini dia bertemu dengan Maurits Johann Schulte yang muda, tampan, cantik, yang berasal dari Hanover, tetapi telah melakukan perjalanan ke London untuk mencoba peruntungannya setelah tinggal 7 tahun di Belanda. Maurits sudah berada di London selama 3 atau 4 minggu tetapi belum mencari pekerjaan. Dengan dorongan dari Siegfried, keduanya mulai mencari pekerjaan dan keduanya ditawari pekerjaan setelah 2 minggu mengirimkan lamaran surat kepada pengiklan di surat kabar, Daily Telegraph. Siegfried tidak menyebutkan pekerjaan apa yang diperoleh Maurits tetapi hanya mengatakan bahwa selama 2 atau 3 bulan pertama dia mendapat penghasilan sedikit lebih banyak daripada dirinya, bekerja untuk Kelly & Co dan menggunakan keterampilan penerjemahannya untuk menyusun direktori asing untuk penerbitannya. Pada tahun 1884 Bethmann dan Schulte sama-sama berganti pekerjaan. Bethmann mulai bekerja untuk White Sewing Machine Co., yang berkantor di Eropa di 19 Queen Victoria Street. Manajernya adalah George Sawyer. Schulte dipekerjakan sebagai pelancong asing dengan bayaran 3 pound per minggu oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang barang pecah belah dan tembikar. Terjadi depresi ekonomi yang serius di Amerika, dan pasar mesin jahit, yang didominasi oleh Singer, semakin kompetitif. Terjadi penurunan tajam dalam permintaan pada tahun 1885. Jadi, 6 bulan setelah Bethmann mulai bekerja di White Sewing Machine Company, dia diberhentikan. Bethmann kembali bekerja untuk White Sewing Machine Co. pada bulan Desember tahun 1885, setelah perusahaannya sendiri didirikan. Laporan yang sangat menarik di bawah ini, yang menguraikan perjalanannya di Eropa dan keadaan perdagangan mesin jahit di berbagai lokasi, berasal dari tahun 1887. Sejak bekerja untuk White Sewing Machine Co., Bethmann memperoleh pengalaman perjalanan komersial. Dia sudah memiliki kemampuan bahasa yang baik dan kontak di Jerman. Jadi dia memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri, sebagai agen Inggris untuk perusahaan Jerman Bisholt & Locke, membeli mesin jahit mereka di Jerman untuk dijual kembali di Inggris, serta menjual sepeda Inggris di dalam dan luar negeri. George Sawyer, manajernya di White Sewing Machine Co., berinvestasi di perusahaan baru tersebut, dan menjadi ketuanya. Nama perusahaan pertamanya adalah S. Bethmann & Co. Bisholt & Locke adalah sebuah perusahaan kecil Jerman yang didirikan oleh Maximilian Bisholt Reinhold dan Hermann Locke di Meissen pada tahun 1869. Mereka memperkenalkan model baru, Afrana, pada tahun 1890-an, yang kemudian digunakan untuk nama perusahaan juga. Perusahaan tersebut bangkrut pada tahun 1914, setelah kebakaran pabrik, dan Seidel & Naumann menggunakan nama Bisholt & Locke hingga sekitar tahun 1925. Perusahaan mesin jahit yang lebih besar mungkin mempunyai layanan cadangan yang baik, namun mungkin membayar komisi penjualan yang lebih sedikit dan sudah memiliki perwakilan di lokasi yang berbeda. Saya berasumsi Bethmann memilih untuk menjual kembali mesin Bisholt & Locke di perusahaan barunya karena mereka tidak memiliki agen di Inggris dan dia berhasil mendapatkan kesepakatan yang bagus dengan perusahaan tersebut.
Sayangnya, dengan pasar mesin jahit yang kompetitif, dan sepeda merupakan barang mewah yang mahal dan bukan kebutuhan, bisnis tersebut tidak terwujud secepat yang diharapkannya. Pada bulan Desember tahun 1885, ia kembali ke posisi kosong sebagai pelancong asing di perusahaan mesin jahit putih sambil masih menjalankan perusahaannya sendiri. Anda dapat melihat sepeda roda 3 berlencana WM Andrews Triumph di iklan Batman & Co. Dutch di bawah. Anda dapat melihat dari iklan Jerman di atas bahwa Batman pernah tampil di stand nomor 23 di pameran dagang Leipzig. Pameran ini merupakan peluang besar untuk menjual barang-barang Inggris di Eropa, serta bertemu dengan calon mitra dagang baru. Sejarah pameran ini dimulai pada abad pertengahan. Pekan raya yang diadakan di Leipzig pertama kali disebutkan pada tahun 1165. Pada tahun 1268, semua pedagang asing yang bepergian ke atau tinggal di Leipzig mendapat perlindungan yang aman bagi diri mereka sendiri dan barang-barang mereka, bahkan jika penguasa mereka sedang berperang dengan Sachsen, yang menyebabkan pemukiman banyak pedagang di Leipzig. Leipzig, barang perdagangan termasuk ikan haring, kain, anggur, dan lada. Pada tahun 1507, Kaisar menjadikan Pekan Raya Leipzig sebagai Pekan Raya Kekaisaran Reichsmessen, dan melarang pekan raya apapun dalam radius 15 mil di sekitar kota, yang semakin meningkatkan pentingnya Leipzig. Pada abad ke-18, Leipzig telah menjadi pusat perdagangan barang-barang Polandia dan Inggris, dan dikenal sebagai pasar seluruh Eropa. Selama berabad-abad, sapi dipelihara di pusat kota London dan orang-orang membeli susunya langsung dari pemasok lokal. Apa yang disebut jalan-jalan susu, setara dengan putaran tukang susu, dibeli dan dijual untuk mendapatkan hak eksklusif atas suatu wilayah tertentu.